Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Semoga Nanda semua sehat selalu. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, Ustazah ingin memperlihatkan sebuah gambar. Nah, ada yang tahu Nanda? Gambar apa ini? Ya, gambar ini merupakan gambar di mana orang-orang melakukan suatu kegiatan. Tahukah Anda, kegiatan ini dilakukan di mana? Ya, jadi kegiatan pada gambar ini dilakukan di sebuah pasar. Nah, tahukah Anda jenis kegiatan apa saja yang berada pada gambar ini? Dan jenis kegiatan yaitu di mana transaksi antara penjual dan juga pembeli, di mana penjual yang menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sayur mayur dan juga beras, ya, dan terdapat pembeli yang ingin mengonsumsi kebutuhan pokok tersebut. Di mana dalam kegiatan ini yaitu bisa jadi untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat dan juga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Nanda perlu mengetahui apa itu kebutuhan dan apa itu kesejahteraan. Jadi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Atau kebutuhan bisa juga disebut sebagai salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar atau sebuah alasan untuk berusaha. Terdapat 3 jenis kebutuhan dalam kehidupan, yaitu pertama, kebutuhan primer, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang terakhir yaitu kebutuhan tersier. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga jenis kebutuhan tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama dan harus terpenuhi. Contohnya yaitu adalah makanan dan juga pakaian. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya kebutuhan sekunder yaitu handphone dan juga motor. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi sesudah kebutuhan primer dan sekunder. Dan di mana contoh dari kebutuhan tersier ini adalah persawahan dan juga barang antik. Selanjutnya adalah pengertian dari kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 4 arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke dalam keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan juga damai. Kesejahteraan manusia sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional, khususnya dalam membangun kegiatan ekonomi atau sebuah usaha yang dibangun oleh seseorang. Dalam membangun sebuah usaha,
terdapat suatu kebiasaan baik, yaitu harus menghargai usaha atau kegiatan ekonomi orang lain. Berikut ini merupakan cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi seseorang, yaitu pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan yang terakhir yaitu meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Di balik banyaknya jenis usaha atau keragaman usaha dalam suatu ekonomi, terdapat juga beberapa keragaman, yaitu keragaman dalam sosial maupun dalam keragaman budaya. Dalam keragaman sosial budaya, kita tidak boleh menimbulkan suatu konflik. Ada baiknya kita harus selalu hidup rukun, terutama hidup rukun di dalam keluarga. Contohnya yaitu kita harus senantiasa hidup rukun terhadap kakak maupun adik kita. Kita tidak boleh bertengkar ataupun berkelahi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apa Nanda masih ada yang ingat? Tadi kita belajar tentang apa? Ya, jadi tadi kita belajar mengenai apa itu kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, apa itu kesejahteraan, bagaimana kesejahteraan itu mempengaruhi pembangunan sosial, baik dalam keragaman sosial budaya maupun keragaman usaha kerja. Dan juga kita harus senantiasa hidup rukun, terutama hidup rukun dengan keluarga, terutama pada saudara sendiri. Pesan pembelajaran hari ini yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu, karena terdapat larangan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini dan Ustazah tutup dengan ucapan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.